Diceritakan seorang lelaki bernama Tong Pak-fu yang mahir berpuisi dan melukis. Lukisannya sangat terkenal dan bernilai mahal. Dia juga adalah seorang pemimpin dari 4 cendekiawan di dinasti Ming dan memiliki 8 istri cantik sehingga orang-orang iri dengannya. Walaupun begitu, ibu Tong Pak-fu sedih karena merasa Tong Pak-fu tidak terlihat bahagia. Tong Pak-fu berkata ke-8 istrinya tidak memahami dirinya. Mendengar itu, ke-8 istrinya sama-sama mencoba untuk gantung diri, tapi segera dicegah oleh Pak Fu dan ibunya Pak Fu. Istri-istrinya meminta Pak Fu untuk tersenyum dan bahagia, namun Pak Fu terpaksa untuk tertawa dan mereka kembali bermain mahjong. Pak Fu merasa memiliki istri-istri yang tidak normal, namun orang-orang malah iri dengannya padahal dia kesepian. Keesokannya, 4 cendekiawan berkumpul dan berjalan di tengah kota. Mereka melihat warga sedang ramai berkumpul karena melihat Nyonya Wah dan pelayan-pelayan cantiknya lewat menuju kuil. Para cendekiawan melihat Chow Heng yang cantik dan mengikuti mereka ke kuil, serta menyamar sebagai pengemis. Chow Heng membagikan roti. Pak Fu dengan dramatis meminta roti kepada Chow Heng. Chow Heng dengan baik hati dan lembut memberi Pak Fu roti. Seketika, Pak Fu terpesona dengan kebaikan dan senyuman Chow Heng. Chow Heng lah wanita impian Pak Fu. Pak Fu berganti pakaian dan pergi ke kuil. Tapi, gerombolan Nyonya Wah sudah pergi. Pak Fu segera menyewa perahu untuk menyusul mereka. Pemilik perahu tahu kalau Pak Fu sedang mengejar Chow Heng dan memberi saran jika ingin memikat hati Chow Heng, maka harus masuk ke rumah Nyonya Wah. Sampailah mereka di depan rumah Nyonya Wah. Pak Fu sengaja menjual dirinya sebagai pelayan Nyonya Wah dan berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Namun, ada lelaki lain yang juga mau menjual dirinya. Pak Fu harus bersaing dengan lelaki tersebut. Lelaki tersebut memukul kepalanya dan mati. Maka Pak Fu lah yang akan dibeli sebagai pelayan. Besoknya, Pak Fu datang menandatangani surat kontrak sebagai pelayan selama 6 tahun. Pak Fu mulai mengerjakan tugasnya sebagai pelayan di rumah Nyonya Wah. Pak Fu melihat pelayan wanita sedang bermain layangan, lalu layangan itu putus. Mereka meminta Pak Fu untuk mengambilnya. Pak Fu berhalusinasi jika dia membantu Chow Heng, maka dia akan mendapatkan hati Chow Heng. Tapi kenyataannya tidak begitu. Pak Fu malah ditangkap oleh ketua pelayan karena ketahuan menggambar Chow Heng. Malam pun tiba. Ketika Pak Fu sedang berbicara dengan pelayan, tiba-tiba ada 4 orang lelaki memasuki rumah Nyonya Wah dan mencari Chow Heng. Pak Fu pura-pura ingin memberitahu letak kamar Chow Heng agar dirinya tidak dibunuh. Namun Pak Fu mengelabui mereka. Pak Fu mencari kamar Chow Heng lalu memberitahu bahwa Chow Heng hendak ditangkap oleh perampok itu. Pak Fu berniat untuk menyelamatkan Chow Heng, namun Chow Heng tidak percaya. Chow Heng marah dan menasihati Pak Fu karena merasa Pak Fu sudah berbohong. Tiba-tiba Chow Heng menyebut nama Tong Pak Fu. Ternyata Chow Heng menyukai Tong Pak Fu dan menganggap satu-satunya pria ideal di dunia. Chow Heng membaca puisi buatan Pak Fu. Lalu Pak Fu melanjutkan puisi itu dan mengaku jika dirinya adalah Tong Pak Fu. Tapi Chow Heng malah memukulnya. Para perampok tiba di depan kamar dan menangkap Chow Heng. Nyonya Wah datang dan menolongnya. Pak Fu pun dianggap sebagai komplotan perampok. Ketika hendak dibawa ke polisi, pelayan menemukan buku puisi Tong Pak Fu milik Chow Heng. Nyonya Wah marah karena dia membenci Tong Pak Fu dan bertanya siapa pemilik buku itu. Pak Fu membantu Chow Heng dengan berkata bahwa itu miliknya. Lalu, Nyonya Wah menyuruh pelayannya untuk mengusir Pak Fu. Pak Fu membela diri dengan bercerita jika Tong Pak Fu adalah musuhnya. Nyonya Wah mempercayai cerita Pak Fu. Chow Heng berkata jika Pak Fu seperti orang terpelajar dan memintanya untuk menjadi guru tuan muda. Nyonya Wah setuju dan memberi Pak Fu nama baru yaitu Waon. Suatu hari, Chu Chi-san tertangkap oleh kepala pelayan Nyonya Wah karena membawa lukisan milik Tong Pak Fu untuk dijual. Chu Chi-san dituduh sebagai Tong Pak Fu. Nyonya Wah memanggil Waon untuk mengenali Chu Chi-san apakah dia Tong Pak Fu atau bukan.
Choi Ji-san mengetahui bahwa Won adalah Tong Pak-fu. Won menyuruhnya untuk diam. Choi Ji-san pun dikurung, dan ketika Won hendak membebaskannya, Ji-san menolak. Dia lebih memilih untuk tinggal karena takut dikejar para rentenir. Raja Ning datang ke kediaman Nyonya Wah dengan membawa lukisan milik Tong Pak-fu. Nyonya Wah memanggil Choi Ji-san yang mengaku sebagai Tong Pak-fu untuk membuat sebuah lukisan phoenix. Karena takut mati, maka Choi Ji-san membuat gambar sesuka hatinya. Tapi Raja Ning marah karena ditipu. Ternyata Nyonya Wah sengaja menyuruh Ji-san menggambar untuk membuktikan bahwa dia bukan Tong Pak-fu. Gambar yang dibawa Raja Ning pun rusak. Raja Ning pun marah karena merasa tidak dihargai dan akan mengadukannya ke kaisar. Tapi kata Won jika lukisan itu adalah palsu. Won pun dengan berani mengatakan lukisan asli tersimpan di rumah Nyonya Wah. Won pun mengajak Cho-heung untuk membantunya. Cho-heung pun bingung karena tidak mungkin mereka bisa menunjukkan lukisan asli mirip Tong Pak-fu. Karena Won adalah Tong Pak-fu asli, maka dia pun dengan segera melukis lukisan yang disebutkan itu beserta cap asli yang selalu dibawanya. Won menunjukkan lukisan itu kepada Raja Ning. Namun Raja Ning tidak percaya. Dia meminta sang ahli untuk mengecek keaslian lukisan tersebut dan ternyata sang ahli mengatakan jika lukisan itu adalah asli buatan Tong Pak-fu. Raja Ning akhirnya pergi dengan perasaan kesal. Nyonya Wah dan Cho-heung menghampiri Won dengan membawa secangkir teh untuknya. Nyonya Wah mengetahui jika Won adalah Tong Pak-fu, tapi dia tidak mau mengakuinya. Hingga Nyonya Wah menjanjikan Won boleh menikahi Cho-heung bila dia berkata dengan jujur. Akhirnya Won pun mengakui dirinya adalah Tong Pak-fu. Kemudian pelayan-pelayan Nyonya Wah masuk membawa senjata untuk membunuh Pak-fu. Teh yang diminum Pak-fu pun ternyata dicampur dengan racun. Nyonya Wah memerintahkan Pak-fu untuk dikurung. Malamnya, Cho-heung mendatangi Pak-fu dengan membawa obat-obat penangkal racun milik Nyonya Wah. Cho-heung mulai menanyakan tentang diri Pak-fu dan mereka pun saling berkenalan. Beberapa hari kemudian, Cho-heung memohon kepada Nyonya Wah agar melepaskan Tong Pak-fu. Tapi Nyonya Wah bersikeras tidak akan melepaskan Tong Pak-fu. Tiba-tiba anak buah Raja Ning datang untuk membalas dendam dan terlibat pertengkaran dengan Nyonya Wah. Cho-heung pun segera melepaskan Tong Pak-fu. Semua pelayan laki-laki Nyonya Wah kabur karena takut. Nyonya Wah pun semakin terluka. Untungnya Tong Pak-fu tiba-tiba datang menolongnya dan Tong Pak-fu sudah meminum penawar racun yang dia ambil di ruangan Nyonya Wah. Ternyata anak buah Raja Ning adalah orang yang membunuh ayah Tong Pak-fu. Tong Pak-fu melawannya untuk membalaskan dendam. Mereka saling menyerang, namun pada akhirnya Tong Pak-fu lah yang menang. Atas rasa terima kasih, Nyonya Wah akan menikahkan Tong Pak-fu dengan Cho-heung. Pada hari pernikahan, Nyonya Wah mengumpulkan banyak orang. Syarat pernikahan tersebut adalah Tong Pak-fu harus menemukan Cho-heung sebelum api dupa padam di antara orang-orang tersebut tanpa mendekati dan menyentuh calon pengantin. Pak-fu pun kesal karena merasa ditipu padahal hatinya tulus mencintai Cho-heung. Nyonya Wah juga tidak mau mengalah. Tuan Wah berkata jika Cho-heung adalah pelayan mereka sehingga dia harus mengikuti aturan dari tempat mereka. Karena dupa sudah mau padam, Pak-fu pun mengalah dan mulai mencari Cho-heung. Pak-fu menggunakan semua jurus andalan agar lebih mudah menemukan Cho-heung, tapi selalu dicegah oleh Nyonya Wah. Akhirnya, Pak-fu mengeluarkan jurus terakhir yaitu dengan membaca puisi. Lalu seseorang wanita maju, dan Pak-fu dengan yakin menggendongnya, namun ternyata wanita itu bukan Cho-heung. Pak-fu sedih dan berkata ingin bunuh diri. Kemudian Cho-heung pun masuk dengan pakaian pengantin. Ternyata Nyonya Wah memberikan tes untuk membuktikan apakah Tong Pak-fu serius mencintai Cho-heung dengan sepenuh hati, dan Tong Pak-fu pun lulus tes dari Nyonya Wah. Tong Pak-fu dan Cho-heung pun akhirnya menikah.